saya dan kelas saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang apa itu kedudukan, peran, dan fungsi Pancasila yang terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kedua, kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Yang ketiga, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Yang keempat atau yang terakhir yaitu mengenai nilai-nilai sila Pancasila. Baiklah, kita akan masuk ke bagian pertama. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Pancasila sebagai sistem filsafat. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari kata Sanskerta, yakni panca yang memiliki arti 5 dan sila berarti dasar. Pancasila berarti 5 dasar, sedangkan secara terminologi, Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga memiliki makna rumusan dan pedoman fundamental bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia atau KBBI, falsafah adalah tanggapan, gagasan, dan sikap batin yang paling dasar yang dimiliki setiap manusia. Secara singkatnya, falsafah juga dapat diartikan sebagai pandangan hidup. Filsafat secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phili yang memiliki arti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Objek dari kajian filsafat adalah seluruh realitas, sedangkan objek material ilmu pengetahuan lainnya senantiasa khusus dan terbatas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagian B, yaitu mengenai kesatuan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem filsafat. Pada hakikatnya, kesatuan sila-sila Pancasila bukanlah hanya merupakan kesatuan yang bersifat formalogis saja, namun juga meliputi kesatuan dasar yang bersifat ontologis, dasar epistemologis, serta dasar aksiologis dari sila-sila Pancasila. Yang dijelaskan bahwa kesatuan sila-sila Pancasila ialah bersifat hierarkis yang berbentuk piramidal, digunakan untuk menggambarkan hubungan hierarki sila-sila dalam Pancasila dalam urutan-urutan luas secara kuantitas dan dalam artian formal logis. Secara filosofis, makna Pancasila sebagai suatu kesatuan sistem filsafat yang memiliki dasar secara ontologis, dasar ideologis, dan dasar aksiologis sendiri yang berbeda dengan sistem filsafat seperti materialisme, liberalisme, pragmatisme, komunisme, idealisme, dan lain-lainnya. Dan saya akan menjelaskan ada 3 bagian mengenai sila-sila Pancasila menurut kajian. Yang pertama yaitu mengenai sila-sila Pancasila menurut kajian ontologis. Pancasila yang terdiri atas 5 sila dan setiap silanya bukanlah merupakan asas yang berdiri sendiri, melainkan memiliki satu kesatuan dasar ontologis. Dasar ontologis Pancasila pada hakikatnya adalah manusia yang memiliki hakikat secara mutlak monopluralis. Yang kedua yaitu sila-sila Pancasila menurut kajian epistemologi. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya merupakan suatu sistem pengetahuan. Sebagai suatu ideologi, maka Pancasila memiliki 3 unsur pokok agar dapat menarik loyalitas dari pendukungnya yaitu 1. Logos yaitu rasionalitas atau penalarannya, 2. Pathos yaitu penghayatannya, 3. Ethos yaitu kesusilaannya. Dan juga ada 3 bagian susunan isi arti Pancasila. Yang pertama yaitu mengenai tentang arti Pancasila yang umumnya universal yaitu hakikat sila-sila Pancasila. Yang kedua yaitu arti Pancasila yang kolektif yaitu sebagai pedoman kolektif negara dan bangsa Indonesia terutama dalam tertib hukum Indonesia. Yang ketiga yaitu mengenai arti Pancasila yang bersifat khusus dan konkret, yaitu isi arti Pancasila dalam realitas praksis dalam berbagai bidang kehidupan sehingga memiliki sifat yang khusus. Baiklah, kita akan memasuki tentang kebagian yang ketiga, yaitu mengenai Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Secara etimologi, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, yaitu ideos yang memiliki arti bentuk,
sedangkan idean berarti melihat, dan sedangkan logos berarti ilmu. Secara terminologi, ideologi berarti keseluruhan prinsip atau norma yang berlaku dalam suatu masyarakat yang meliputi beberapa aspek, seperti aspek sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain-lain. Berdasarkan uraian, dapat disimpulkan bahwa sistem ide bukanlah hanya secara abstraksi, intelektual semata-mata, melainkan dapat menjadi kekuatan sosial atau sebagai ideologi, manakala ide tersebut dapat diterpakan pada situasi nyata. Dan ideologi memiliki 4 karakteristik. Yang pertama yaitu ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Yang kedua, ideologi merupakan pola pikiran yang sistematis. Yang ketiga, ideologi mempunyai ruang lingkup yang luas namun beragam. Yang keempat, ideologi mencangkup beberapa strata pemikiran dan panutan. Ideologi bukan hanya memiliki karakteristik, melainkan ideologi juga memiliki fungsi yang khusus sifatnya. Yang pertama yaitu ideologi berfungsi sebagai melengkapi struktur kognitif manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan. Yang ketiga, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang dapat melihat dunianya. Yang keempat, ideologi berfungsi sebagai kekuatan pengendali konflik dan integratif. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagian terakhir yaitu mengenai nilai-nilai sila Pancasila. Sebagai suatu dasar filsafat negara, maka sila-sila Pancasila merupakan suatu sistem nilai. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila itu pada hakikatnya merupakan suatu kesatuan. Adapun nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila adalah 1. Tentang ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam sila ini tergantung nilai bahwa negara yang didirikan adalah sebagai penjawatahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini merupakan nilai-nilai etis yang terkandung dalam sila ketuhanan Yang Maha Esa, yang dengan sendirinya sila pertama tersebut mendasari dan menjiwai keempat sila lainnya. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh ketuhanan Yang Maha Esa serta mendasari dan menjiwai ketiga sila berikutnya. Dalam sila ini terkandung juga nilai-nilai bahwa negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Dalam sila persatuan Indonesia terkandung nilai-nilai bahwa negara adalah penjelmaan sifat kongrat manusia itu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai filosofi yang terkandung di dalamnya adalah hakikat negara merupakan penjelmaan siswa kongrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Hakikatnya rakyat adalah sekelompok manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang bersatu dan bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia dalam suatu wilayah. Negara rakyat merupakan subjek pendukung pokok negara-negara adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warga serta melindungi wilayahnya dan juga mencerdaskan seluruh warganya. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.